Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita lanjut ngevlog lagi ya, tetap dengan si ini CRF 150L Supermoto. Tadi rencananya ditaruh di luar ya, ngevlognya di luar, tapi kondisinya hujan, jadi mohon maaf apabila audionya ya agak ada noise karena di luar sedang hujan, dan karena di dalam ruangan ya agak sulit ini cari sudut yang enak untuk di shoot sambil menjelaskan gitu ya. Jadi mohon maaf ya apabila kurang maksimal ini hasilnya. Di sini ada si KLX busuk yang agak tertunda ya untuk proyek merestor alias memperbaikinya. Dan di sini ada si Bejo KLX 250 Supermoto. Kondisinya akinya sedang drop, sedang di charger ya. Ya moga-moga masih bisa dipakai lah. Oke, lanjut ke si CRF Supermoto. Oke, dan untuk kali ini tentang si CRF 150L Supermoto ini bukan tentang utak-utik gitu ya, tapi tentang sharing opini seputar beberapa part modifan yang saya modifkan ke si CRF ini. Nggak semua part untuk modifikasi yang saya pasang ke CRF ini fungsinya bisa maksimal alias enak dipakai gitu ya. Mungkin secara tampilan alias estetikanya lumayan cakep, tapi fungsinya ternyata nggak maksimal. Tentang modif itu sendiri ya, sebenarnya kan tujuannya untuk meningkatkan yang lebih baik dari kondisi part sebelumnya alias part standar originalnya, dan harapannya sih begitu ya, secara fungsionalitasnya lebih baik, lebih enak, dan secara estetika alias tampilan juga lebih cakep. Tapi untuk part modif aftermarket biasanya memang nggak bisa jalan bareng ya, antara fungsi yang maksimal dan estetika alias tampilan yang lebih bagus, lebih cakep. Biasanya part modif untuk yang meningkatkan fungsi secara maksimal bakalan kurang cakep gitu ya secara tampilan alias estetikanya, dan kebalikannya untuk yang part meningkatkan tampilan alias estetikanya fungsinya biasanya malah nggak maksimal, jadi sekedar mendongkrak estetika. Dan untuk kali ini sebenarnya adalah video sharing tentang opini gitu ya, dari beberapa part yang sudah saya pasang, apa saja yang rasanya nggak enak. Langsung saja gas. Oke, untuk yang pertama, hal yang tidak saya sukai dari modifan tipis-tipis versi saya ini ya, dari bawah, yaitu bagian ini nih, bagian pengereman piringan cakram ini bawaannya dari tromol merek Zox ya. Setelah dipasang yang terjadi adalah rem belakang jadi kurang pakem. Nah, kemarin sudah saya lakukan pengecekan bagian kampas rem, ternyata masih bagus. Kemudian cek minyak remnya juga masih normal. Dan kemudian juga sudah saya lakukan bleeding alias pengeluaran gelombang udara yang ada di dalamnya ya. Takutnya karena ada udara yang ngendon di dalam jadi kurang pakem. Beberapa kali bleeding ternyata masih tetap nggak bisa pakem. Jadi sampai sekarang pun kepakemannya cenderung kurang pakem ya. Masih pakem saat mau pakai dis alias piringan cakram yang originalnya. Jadi kecurigaan saya ke arah piringan cakramnya ya, mungkin materialnya beda gitu ya, jadi permukaannya yang ketemu dengan kampas remnya kurang begitu menggigit secara maksimal gitu ya, mungkin loh ya. Barangkali ada teman-teman yang tahu dengan solusi dari problem ini, silahkan sharing ya. Oh ya, secara fungsi ya pengeremannya bisa sih dipakai untuk mengerem, tapi butuh diinjak lumayan dalam gitu ya tuas remnya, cenderung kurang responsif gitu ya. Dan yang nomor 2 yang kurang saya sukai dari modif yang saya lakukan yaitu bagian tuas rem ini ya. Ini tuas rem mereknya X-Brake. Secara tampilan alias estetikanya cakep sih, merah anodized kinclong bling-bling gitu ya. Dan di sini pedalnya sudah memakai mekanisme yang bisa menekuk ya. Jadi kalau jatuh tidak langsung patah tapi fleksibel gitu ya. Nah, di sini yang tidak saya sukai adalah ukurannya. Besarnya pedal bagian sini ya, pedal tuas remnya ini terlalu kecil ukurannya. Selain ukurannya kecil, posisinya pun nggak enak banget ini ya. Aslinya posisinya agak menjorok ke dalam, ini sudah coba saya ungkit keluar gitu ya, ke arah sini sedikit.
ya maksimal segini saja. Ya jatuhnya sih kurang nyaman dipakai. Jadi si tuas rem yang kurang enak secara ukuran dan posisi dikombinasikan sama tadi ya piringan cakram yang membuat nggak pakem. Sudah wes komplit penderitaan. Kalau tuas rem yang orinya kan tidak bisa fleksibel gini ya, tapi posisinya lebih enak, lebih panjang sedikit, lebih gedean dikit gitu ya bagian pedalnya ini. Ya jadi secara fungsi saya lebih seneng pakai standarnya ya. Mungkin habis ini saya balik ke tuas rem yang standarnya saja ya. Nggak enak ini. Oke, kalau dilanjut di bagian depan ya, sebenarnya ini bukan hal yang menyusahkan alias bukan hal yang nggak saya suka ya. Tapi pas kejadian awal-awalnya di bagian ini nih, penggantian piringan alias dis bagian depan dengan model yang lebar gini ya, sebenarnya secara fungsi masih pakem-pakem saja. Jadi saat baru selesai pemasangan dis lebar ini dan dipakai, terasa kalau pas di rem itu goyang gitu ya bagian disc brake-nya. Terasa di master remnya endut-endutan gitu. Tapi setelah pemakaian sekitar 3 minggu sampai 1 bulan gitu ya, gejala goyangnya sudah nggak ada dan sekarang sih aman-aman saja. Jadi bukan termasuk hal yang tidak saya suka ya, masih oke. Berarti masih ketemu 2 hal ya tadi ya yang tidak saya sukai. Lanjut. Oke, lanjut ke arah atas ya. Satu hal lagi yang kurang saya sukai adalah bagian ini nih, lampu depan LED 6 titik ini ya, LED yang bentuk bar alias baris. Nah ini hanya ada 1 mode ya, jadi hanya untuk lampu jarak dekat saja, jadi nggak ada mode untuk dim alias untuk lampu jarak jauhnya ya. Jadi kalau pas motorannya malam hari dan butuh lampu jauh bakalan ya agak-agak kesulitan. Tapi untuk modelnya ya, bentuknya alias tampilannya secara estetikanya cakep dan saya suka sih. Mungkin teman-teman ada yang tahu info LED yang model bar gini ya, model batang baris gini yang 6 titik yang ada 2 mode untuk lampu dekat dan lampu jauh. Bisalah sharing informasinya ya, cakep ini kalau ada yang model gini dan bisa ada fungsi lampu jauh dekatnya. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ya, hal yang kurang saya sukai adalah di bagian ini nih, stop lamp 3 in 1, terutama di fungsi sen kiri sen kanannya ya. Kalau untuk stop lampnya ya yang nyala merah saat kita mengerem dan nyala merah maupun mode standby-nya, nyalanya sudah cukup lah. Ya sebenarnya sih kalau bisa lebih terang sedikit lagi lebih cakep. Untuk fungsi lampu sen kiri kanannya ya, secara nyalanya menurut saya sih kurang banget lah. Jadi cuma kayak lilin yang berkedip gitu aja ya. Ya jadinya agak waspada gitu ya. Was-was lah kalau mau belok kiri atau kanan dan menyalakan lampu sen. Pengendara lain yang di belakang kita tidak terlalu kelihatan dengan lampu sennya yang di sini ini ya. Ini kalau pihak produsennya bikin lampu stop lamp yang model praktis 3 in 1 gini ya, lampu sen dan lampu rem jadi satu dan nyalanya lebih terang, bakalan cakep lah. Semacam disempurnakan gitulah tentang nyalanya ini ya, tingkat nyala keterangannya gitu. Dari beberapa teman-teman juga mengeluhkan kurang terangnya nyala lampu sen stop lamp 3 in 1 ini ya. Oke, jadi seperti itu tadi ya beberapa hal yang tidak saya sukai dari modifan tipis-tipis ya, modif tipis-tipis yang saya lakukan di CRF 150L Supermoto ini. Ya terutama fungsi ya, faktor fungsinya kurang maksimal lah. Kalau secara estetika alias tampilan sih oke. Nanti ada yang bilang mau modif pakai part murahan aja minta yang sempurna. Mana ada. ya ini partnya memang yang murah meriah, jadi memang konsekuensi alias resikonya ya nggak bisa yang sempurna alias sesuai harapan gitu ya. Ya walaupun ada ketidaksempurnaan terutama di fungsinya ya, dari 4 hal tadi setidaknya nggak terlalu fatal lah efeknya ke motornya, masih bisa dipakai lah motornya dengan beberapa hal yang membuat tidak puas tadi ya.
Oke, jadi seperti itu tadi ya opini dari saya, beberapa hal ya, alias berapa tadi ya, 4 hal yang tidak saya sukai dari part yang saya modifkan di CRF 150L Supermoto ini ya. Dan untuk teman-teman yang ada pengalaman yang serupa tentang beberapa modifan yang ternyata malah secara fungsi nggak terlalu enak, nggak terlalu membuat lebih baik dari part standarnya, silahkan sharing di kolom komentar. Kita berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Oke, untuk video kali ini sekian dulu, dan seperti biasa terima kasih banget untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan apabila video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman silahkan like, sharing dan komen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan kita sambung di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.